anak-anak Ibu kelas 11 IPA. Pada pertemuan kali ini kita masih bahas materi tentang dinamika rotasi ya, tapi kali ini kita mau bahas tema kita yaitu momen gaya. Masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya? Kita masih punya materi tentang momen inersia ya. Oke. Perhatikan kembali animasi yang Ibu berikan ya. Di situ ada banyak benda ya, dia menggelinding dipengaruhi gaya gravitasi bumi. Nah, massa benda dan wujudnya benda, bentuk bendanya itu mempengaruhi inersia dia ketika dia menggelinding. Oke. Nah, yang perlu diingat tentang momen inersia ini yang pertama adalah definisinya nih. Inersia itu kan kemampuan benda dalam mempertahankan gerak dan energi kinetiknya gitu ya. Nah, lalu berikutnya tentang konsepnya. Apa aja? Nah, besarnya momen inersia itu dipengaruhi oleh massa dari setiap partikel terhadap sumbu putar. Sumbu dia berputar, porosnya. Ya, lalu besar nilai dari momen inersia juga tergantung dari bentuk bendanya. Apakah berongga, apakah pejal, begitu ya. Lalu berikutnya, energi kinetik total pada benda yang menggelinding merupakan penjumlahan dari energi kinetik translasi dan juga energi kinetik rotasi. Oke, contoh-contoh lain dalam pemanfaatan inersia, coba perhatikan ini. Ya, di sini ada benda yang besar, ada benda yang kecil. Ya, semuanya bergerak menggunakan konsepnya gerak melingkar. Tapi perhatikan, benda yang besar itu masanya lebih besar juga ya, lebih berat juga kalau kita lihat gaya beratnya. Yang kecil lebih ringan pastinya. Nah, tapi ketika sudah bergerak, ketika kita mau menghentikan gitu ya, ketika mesin kita matikan, mesin yang besar ini belum tentu langsung berhenti. Dia akan membawa energi sisanya ya, energi putar sisanya itu sampai habis. Berbeda kalau dengan roda yang kecil, ketika kita berhentikan mesin dia bisa langsung berhenti. Begitu. Oke. Nah, perhatikan ya hubungan jari-jarinya, jari-jari ya. Juga massa benda dan juga energi yang dihasilkan yang tadi saya jelaskan. Berikutnya kita mau lihat tentang momentum sudut. Nah, ini sudah masuk ke materi yang baru ya. Oke, perhatikan. Nah, sebuah benda yang punya massa, ya, dia berputar pada sumbu yang tetap dengan kecepatan sudut. Ya, sehingga dia punya momen inersia. Nah, maka dia punya tuh yang namanya momentum sudut. Oke, ya. Momentum sudut itu simbolnya adalah L besar. Dia adalah inersia dikalikan dengan kecepatan sudutnya. Karena tadi sesuatu yang berputar itu kan membuat dia memiliki energi ya. Nah, setiap putaran sudutnya itu berapa? Besar momentumnya gitu. Kalau kita lihat, kalian masih ingat contoh soal yang Ibu berikan kemarin tentang 2 orang penari balet? Nah, itu sebenarnya masuk ke dalam konsep kekekalan momentum sudut ini. Ya, karena apa? Momentum sudut total pada benda yang berputar ya tetap konstan, tidak berubah. Ya kan? Artinya kondisi sebelum dan kondisi sesudah dia berubah kalau kemarin contohnya berputar dengan merentangkan tangan dan juga melipat tangan gitu ya, itu akan selalu sama. Ya, contohnya juga seperti ini. Ini contohnya dari hukum kekekalan momentum sudut. Oke, kita lihat nih, apa ya materi yang baru berikutnya? Coba kita pikirkan. Berapa banyak ya dalam sehari kita buka tutup pintu macam begini? Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup gitu ya. Saat kita buka dan tutup pintu rumah, pernah nggak kepikiran? Kenapa ya gagang pintu itu letaknya selalu jauh dari engsel? Ya, engselnya di sini, ya gagangnya di sini. Dia titik terjauh kan ya? Jarak terjauh dari engsel ke gagang pintunya. Gitu ya. Kenapa posisinya nggak di tengah-tengah ya?
Kalau posisinya dia ada di tengah-tengah sini gimana? Gimana kalau dia posisinya di tengah-tengah? Ya, apa itu hasil kesepakatan tukang kayu zaman dulu waktu buat pintu gitu ya? Gini nih ceritanya. Oke, perhatikan ini. Ya, energi atau gaya dorongan yang kita berikan, ya, itu kan akan memberikan gaya energi untuk pintu itu bisa berputar. Nah, bayangkan nih, helai daun pintu. Gambar ini adalah pintu yang kita lihat dari atas. Ini ada karpetnya, ini lantai gitu ya. Ini karpet, ini lantai. Ya, ini pintu dilihat dari atas. Oke, ketika kamu tarik dorong gaya pintu, ya, dengan gaya tertentu, ya, pintu itu akan mengayun terbuka dan tertutup. Nah, ayunan buka tutupnya itu menandakan kalau pintu itu mengalami gerak rotasi, walaupun dia hanya bergerak 1/4 lingkaran ya. Nah, hanya 1/4 lingkaran, atau ada sih yang setengah, yang pintunya bisa membuka gitu ya, tapi lintasannya ini kan berupa gerak melingkar ya. Nah, saat melakukan kegiatan tersebut itu sudah mengaplikasikan yang namanya torsi, momen gaya. Oke, perhatikan nih gambar ini nih. Nah, ada yang membesar, ada yang mengecil. Torsi, momen gaya itu dipengaruhi oleh gaya. Gaya itu gaya dorong, gaya tarik ya. Ini gaya dan juga jarak. Nah, jarak di sini kadang dituliskan D, kadang ada juga yang menuliskannya dengan R. Ya, jangan bingung, ada D, ada R itu sama saja. Oke, jadi torsi itu nama lain dari momen gaya, ya kan? Ukuran keefektifan gaya yang diberikan yang bekerja pada suatu benda untuk muter benda terhadap poros. Ya. Nah, sederhananya nih, momen gaya itu seberapa besar sih gaya yang diberikan untuk memutar benda terhadap poros? Ya. Momen gaya ini dilambangkan dengan tau. Ini dibacanya tau. Ya, merupakan besaran vektor. Dia bisa positif, bisa negatif, tergantung arahnya. Nah, perpaduan arah ini yang nanti akan kita pelajari dalam contoh-contoh soal ya. Nah, torsi ini akan bernilai positif kalau arah putarannya berlawanan jarum jam. Jadi kalau gerakan benda itu ke arah begini, berlawanan jarum jam ya. Nah, dia bernilai positif justru nilai torsinya. Ya. Tapi kalau benda itu berputarnya ke kanan, searah jarum jam, dia akan bernilai negatif. Oke, perhatikan kedua gambar ini. Gambar A dan juga gambar B. Ya, contoh penerapan yang tadi ya. Nah, untuk benda yang A, ini kan didorong dari pinggir. Pintu dibuka dari pinggir. Ya, yang B, pintu dibuka didorong dari tengah. Dengan gaya yang sama, gaya dorong yang sama, maka akan menghasilkan energi yang lebih besar untuk membuka si pintu. Kamu butuh dorongan yang lebih kuat, lebih kayak ngeden gitu ya, untuk membuka pintu yang dari tengah. Tapi kalau kamu bukanya dari pinggir, itu akan terasa lebih ringan. Begitu. Ya. Nah, pintu akan lebih mudah terbuka atau tertutup. Kenapa? Karena letak engsel pintu itu berjauhan. Jadi semakin besar tadi kan gini ya. Tahu adalah F dikali R atau kali D gitu ya. Makin besar jaraknya berarti makin besar juga yang dihasilkan. Gitu ya. Makin jauh letak gagang pintu dengan engsel, maka momen gayanya makin besar. Pintunya makin mudah kebuka. Tapi kalau makin dekat dengan gagang pintu, ya, dengan engselnya, momen gaya yang dihasilkan makin kecil, maka pintu akan sulit untuk kita buka. Nah, apa cuma berlaku di gagang pintu aja? Coba nih, yang pertama gagang pintu ya udah kita bahas. Yang kedua nih, untuk meletakkan titik keseimbangan. Ya, perhatikan antara berat badannya dan juga jaraknya. Yang karena untuk menghasilkan kesetimbangan ini harus kanan sama dengan kiri ya.
Nah, apa yang sama? Iya, momen gaya di sebelah kanan itu harus sama dengan sebelah kiri. Supaya apa? Supaya seimbang. Begitu. Maka kita akan terapkan juga di situ. Nah, lalu perhatikan yang ini. Keran air. Bayangkan kalau keran air ini tutupnya seperti tutup botol sirup, tutup botol minuman gitu ya. Akan susah kita untuk bukanya ya. Nah, di sini kenapa dikasih agak lebih panjang? Ya, putarannya supaya mempermudah kita untuk membuka dan menutup tanpa harus bersusah payah mengeluarkan energinya. Nah, lalu berikutnya juga ini sama dengan konsep jungkat-jungkit tadi. Ya. Lalu untuk membuka baut-baut ya, ini sama contohnya. Makin jauh kamu letakkan ya, maka dia akan lebih mudah untuk Oke, berikutnya perhatikan masih dengan gambar yang sama, perhatikan nak. Di sini tanda tau torsi ini akan membesar ya ketika salah satu di antara gaya atau jarak ya itu memperbesar dirinya atau nilainya diperbesar gitu ya. Nah, jadi bisa kalau tenaganya dibesarkan dia akan menghasilkan torsi yang besar, bisa juga dengan jarak yang dijauhkan. Jarak di sini pakai D ya, tapi kalau mau pakai R juga boleh. Nah, kita akan bicara tentang formulasinya. Perhatikan, nak. Di sini, ya, momen gaya itu kan berhubungan dengan gaya yang bergerak melingkar ini tadi ya. Nah, yang merah ini kan jari-jarinya ya. Jari-jarinya. Sedangkan yang hijau yang bergerak sesuai dengan arah benda, ya. Nah, itu adalah gayanya. Ya. Maka torsi hasil putaran yang dihasilkan, pergerakannya itu seberapa. Kayak gitu. Nah, atau pakai ilustrasi yang ini nih. Pergerakan bendanya itu kita bilang sebagai F. Jari-jarinya bisa R, bisa juga D ya. Ada yang bilang dia D ya. Nah, begitu. Bukan diameter ya. Itu artinya sama dengan jari-jari. Nah, maka ya, formulasinya sangat mudah, tidak susah, hanya tinggal kita kalikan antara besar gaya dan juga jaraknya. Begitu. Nah, jika gaya dan jari-jarinya ini berbentuk sudut 90 derajat atau siku-siku, kita cuma pakai yang ini doang. Ini L, long, sama sih. Ada D, ada R, ada L. Sama artinya ya, jarak dari pusat dari sumbu putar ke benda ujung geraknya itu tadi ya, sama, bisa 3 arti ini. Tetapi kalau gaya dorongnya ini arahnya tidak 90 derajat, tidak tegak lurus, maka kita cari nilai sinusnya. Ya, cari nilai sinusnya dari berapa sudut yang dibentuk. Oke, misalkan nih untuk yang seperti ini. Ini kan tidak lurus ya dorongannya ya. Gaya dorongannya tidak lurus. Berbeda dengan yang F2 dan F3. Dia tegak lurus nih. Tegak lurus. Tapi untuk yang F1 dia membentuk sudut. Dia miring gitu ya. Nah, oke. Kita akan bahas. Ini tadi torsi dalam kesetimbangan benda yang Ibu jelaskan tadi ya. Harus seimbang. Apa syaratnya seimbang? Kanan harus sama dengan kiri. Apanya yang sama? Torsinya. Torsi itu apa? Ya gayanya dikali dengan jaraknya. Gayanya dikali dengan jaraknya. Berarti gaya itu apa? Gaya itu bisa gaya berat. Gaya dorong itu sama dengan gaya berat. Kalau di sini faktornya adalah berat manusia. Ya, berarti apa? Oh, massa dikali dengan gravitasi. Ya, R-nya apa? Ya, dilihat. R itu adalah jarak antara titik kesetimbangan, ini tumpuan ya, titik kesetimbangan dengan personnya, dengan orangnya, dengan siapa yang ada di kanan, siapa yang ada di kiri, begitu. Atau juga bisa juga dalam kasus yang seperti ini. Nah, gimana nih kalau ada dua? Berarti kan harus kita pertimbangkan semua ya. Dia punya jarak tertentu, dia punya jarak tertentu. Sedangkan ini cuma satu. Berarti gimana? Ya sudah, torsi satu yang di kiri berarti torsi 2 ya harus dijumlah dengan yang 3 ya, karena apa? Sebelah kanan, keluarga kanan harus sama besar dengan keluarga kiri besarnya torsi. Oke, ingat ya, torsi akan bernilai positif jika arah putarannya berlawanan jarum jam. Kalau arah putarannya ke kiri ya, atau ke atas nih ya, berarti ini kita kasih tanda positif.
Ya, kan kalau dia bergerak terus dia ke kiri ya. Nah, sedangkan yang ke bawah berarti kalau dia bergerak terus berarti arahnya ke kanan ya. Berarti kalau yang ke bawah kita kasih tanda negatif. Gitu ya. Nah, maka pada torsi juga berlaku yang namanya ini penjumlahan. Kok bisa? Iya, kalau kasusnya seperti ini. Ingat ya, kita lihat momen gaya itu berdasarkan porosnya, terhadap porosnya. Jadi di poros itu harus bisa seimbang supaya pergerakannya bisa lancar. Ya, kalau dia benda yang berputar ya berarti putarannya supaya bisa stabil. Ya, supaya yang kanan dengan yang kiri sama gitu kan. Ya, seperti itu maksudnya seperti apa? Nah, kita akan bahas lagi. Nah, sekarang kita akan bahas dulu hubungan antara torsi dengan momen inersia. Nah, masih ingat yang lalu ya, ada torsi. Yang sekarang kita bahas ada momen inersia yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Oke, momen gaya pada kali ini kita punya formulasi seperti ini. Sedangkan di inersia kemarin kita punya formulasi seperti ini. Gitu ya. Nah, persamaannya katanya sih nantinya akan tampil menjadi torsi adalah inersia dikali percepatan sudut. Gitu. Maksudnya gimana? Kita lihat yuk. Nah, torsi itu kan gaya dikali dengan jari-jari ya. Nah, sedangkan berikutnya F ini kan gaya. Gaya itu masih ingat waktu kalian SMP, gaya itu adalah massa dikali percepatan. Berarti kita bisa masukkan massa kali percepatan dikali dengan jari-jari yang tadi. Ya, massa dikali percepatan ini punyanya si F. Begitu. Ya. Nah, kok percepatan terus gimana dong? Nah, ingat lagi hubungan gerak melingkar dengan gerak lurus. Percepatan itu kan berarti percepatan sudut dikali dengan jari-jari ya. Ingat lagi di video pembelajaran yang minggu kemarin Ibu berikan ya. Nah, berarti gimana dong? Berarti tetap saja A-nya dirubah jadi apa? Nih, berarti jadi gimana? Alfa dikali jari-jari ya, percepatan sudut dikali jari-jari dikali R-nya yang punya ini tadi. Nah, jadi ini adalah punya si percepatan. Percepatan sudut dikali R adalah, nah gitu. Ini namanya penurunan rumus ya nak ya. Nah, lalu kita punya apa nih hasilnya? Oh, ada M, R-nya ada 2. R kali R kuadrat ya. Nah, lalu kita juga punya alfa. Ingat nggak? MR kuadrat ini namanya apa ya? Oh, ini kan inersia. Ya, lalu ini apa? Oh, tetap saja. Nah, maka disimpulkanlah torsi berarti inersia dikali dengan percepatan sudut. Sama ya? Nah, ini dihasilkannya dengan cara apa? Ini loh dasar pemikirannya. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Begitu ya nak ya? Oke, semangat ya. Ibu yakin kalian pasti bisa untuk mengikuti materi yang baru ini ya. Semangat!